Halo movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Skrip Cinema akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, di mana seorang pria yang terjebak selama 5 hari dalam sebuah ngarai di Blue John Canyon, Amerika Serikat pada tahun 2003. Nah, gawatnya, ia hanya berangkat seorang diri dan tidak memberitahu seorang pun tentang perjalanannya itu. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Langsung saja, check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sementara melakukan packing, persiapan mengumpulkan beberapa bahan makanan, minuman, dan peralatan yang akan digunakan untuk berpetualang. Pria ini bernama Aaron. Ia kemudian melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan menggunakan sebuah mobil dan perjalanannya saat itu dilakukan pada malam hari pada hari Jumat tanggal 25 April 2003. Nah, setelah sampai di lokasi yang dituju, Aaron pun menyempatkan diri untuk istirahat dan tidur sejenak. Keesokan harinya, yakni pada hari Sabtu, Aaron kemudian memulai petualangannya dengan mengendarai sebuah sepeda. Sambil merekam menggunakan video recorder yang ia bawa, Aaron pun menjelaskan bahwa saat ini ia berada di Blue John Canyon, sebuah ngarai yang berada di negara bagian Utah di Amerika Serikat. Setelah beberapa jam bersepeda, Aaron kemudian melanjutkan perjalanannya sambil berjalan kaki, melewati beberapa perbukitan dan tebing-tebing batuan. Tak lama kemudian, Aaron pun sampai pada sebuah ngarai yang terlihat lumayan sempit, dan ia pun turun ke bawah dan menelusuri ngarai itu. Setelah berjalan beberapa saat, tibalah Aaron pada suatu lokasi di mana alur dalam ngarai itu terpisah atas dan bawah. Nah, sambil berpegang pada sebuah bongkahan batu, Aaron pun menuruni ngarai itu dengan berhati-hati. Namun tiba-tiba saja batu yang ia pegang tadi terlepas dan jatuh bersama dengan dirinya ke bawah, dan naasnya tangan Aaron terjepit di antara batu yang jatuh dengan dinding ngarai. Aaron pun mencoba melepaskan tangannya dengan cara mengangkat batu tersebut, tapi sepertinya karena ukurannya yang besar dengan kondisi yang sudah terjepit di antara dua dinding ngarai, usaha tersebut sia-sia. Karena kelelahan setelah berusaha melepaskan tangannya yang terjepit, Aaron pun mengambil botol air dari dalam tasnya dan meminumnya. Ia pun sempat berteriak meminta pertolongan, namun apa daya, ia hanya seorang diri di tempat tersebut. Aaron pun kemudian mencoba menenangkan pikirannya. Ia mengeluarkan semua barang yang ada di dalam tasnya untuk melihat apa alat yang ia bisa gunakan untuk menyelamatkan dirinya. Dari sekian barang yang ia keluarkan dari tasnya, ia menemukan sebuah pisau lipat serbaguna. Ia kemudian menggunakan pisau itu untuk mengikis dinding ngarai dan berharap hal itu bisa memberikan sedikit ruang bagi tangannya untuk terlepas. Saat sedang mengikis dinding ngarai itu, tiba-tiba pisau yang ia gunakan terlepas dan terjatuh ke bawah. Ia kemudian mencoba mengambil pisau itu menggunakan kakinya, namun ia tak mampu. Tak habis akal, Aaron pun mencoba mengambil pisau itu dengan menggunakan sebuah ranting kayu dan ia pun berhasil. Sweet. Aaron tak kenal lelah. Ia terus mengikis dinding ngarai itu hingga malam hari, bahkan hingga dini hari. Saat sementara minum, tiba-tiba terbersit dalam pikiran Aaron sebuah ide. Ia melemparkan sebuah tali ke arah batu yang ada di sebelah atasnya dan berharap tali itu tersangkut. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya tali yang ia lemparkan tersangkut pada batu itu. Aaron kemudian menggunakan tali itu untuk menopang tubuhnya, sehingga membantu dirinya menahan tubuhnya saat sudah lelah berdiri. Keesokan harinya, ia pun terbangun dan ia melihat cahaya matahari mulai memasuki ngarai yang sempit itu. Untuk menghilangkan rasa bosannya, Aaron pun melakukan perekaman menggunakan video recorder yang ia bawa. Ia menjelaskan tentang posisinya saat ini, nama orang tuanya, serta menjelaskan proses bagaimana ia terjebak di tempat itu. Ia menambahkan perihal tangannya yang mulai membiru karena sudah terlalu lama terjepit, serta stok airnya yang semakin menipis. That's about 300. Being stuck in Blue John Canyon. Malam pun tiba. Untuk mengurangi rasa dingin yang ia alami pada malam hari,
Aaron kemudian membungkus beberapa anggota tubuhnya menggunakan tali dan plastik yang ia lilitkan pada anggota tubuhnya tersebut. Ia pun masih sempat menikmati beberapa cemilan yang ia bawa saat bepergian. Keesokan paginya, Aaron kemudian memiliki ide untuk mengangkat batu itu menggunakan tali yang ia sudah pasang sebelumnya. Ia menggunakan sistem kerja pengungkit untuk mengangkat batu itu. Ia menambahkan beberapa peralatan panjat tebing dan tali. Aaron kemudian menggunakan beban tubuhnya untuk mengangkat batu itu. Namun sepertinya usahanya itu tidak membuahkan hasil. Aaron pun kembali melakukan perekaman. Ia menjelaskan bahwa dari pagi ia telah berusaha mengangkat batu itu. Tetapi karena tali yang digunakan bersifat elastis, usaha yang ia lakukan tidak berhasil. Ia juga menjelaskan tentang kondisi stok air minumnya yang semakin menipis, bahkan tinggal 150 ml. Ia pun sudah menampung air seninya saat terakhir buang air kecil. Saat sedang beristirahat, Aaron tak sengaja menjatuhkan botol air minumnya. Hal ini membuat stok air minumnya semakin menipis. Sambil mengistirahatkan dirinya, Aaron pun mengingat masa-masa di mana ia bermesraan dengan kekasihnya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara bunyi petir yang tiba-tiba menggelegar di atas kepalanya. Dalam waktu singkat, tiba-tiba hujan deras pun turun. Hal ini membuat Aaron sedikit panik dan segera membereskan perlengkapannya ke dalam tas. Karena derasnya hujan yang turun, tidak butuh waktu lama, air yang ada di permukaan tanah mulai memasuki ngarai itu. Hal ini tentu saja membuat Aaron semakin panik, apalagi air di dalam ngarai itu semakin meninggi dan ia terancam tenggelam. Saat ia mulai tenggelam, Aaron kemudian berusaha sekuat tenaga melepaskan tangannya dari himpitan batu, dan secara ajaibnya, ia pun terlepas. Setelah Aaron keluar dari ngarai itu, ia pun segera meninggalkan tempat itu dan berkendara menuju ke rumah kekasihnya. Karena tidak ada respon dari kekasihnya saat ia berada di depan pintu, Aaron pun berteriak-teriak, dan ternyata ia hanya bermimpi. Good morning, everybody out there. Steve, Tom. Good morning. On the boulder, we have a very Pagi pun tiba, memasuki hari keempat, yakni hari Selasa. Untuk menghilangkan kebosanannya, Aaron kembali melakukan perekaman. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ibunya. Ia juga menyesal tidak melakukan panggilan kepada ibunya sebelum ia berangkat. Nah, seandainya ia mengangkat panggilan telepon ibunya, mungkin saat ini ibunya akan berusaha melakukan pencarian karena sudah beberapa hari Aaron tidak pulang. Di hari keempat ini, stok air Aaron mulai habis. Hari memasuki hari kelima atau hari Rabu. Karena sudah tak tahan dengan rasa hausnya, Aaron pun mulai meminum air seni yang ia tampung beberapa hari sebelumnya. Dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah dan dehidrasi yang mulai semakin berat, Aaron pun mulai berhalusinasi. Ia mulai membayangkan seorang sheriff datang menyelamatkan dirinya. Ia juga membayangkan kedua orang tuanya, sahabat, dan keluarga berada di tempatnya saat ini. Meskipun demikian, hal ini menjadi motivasi bagi Aaron untuk tetap bertahan semaksimal mungkin hingga ada pertolongan yang datang. Melihat kondisi fisiknya saat ini, dengan tidak adanya air dan makanan, Aaron pun sadar bahwa jika ia hanya berharap menunggu pertolongan yang mustahil terjadi, tinggal menunggu waktu ia akan meninggal di tempat itu. Tak ada pilihan lain. Melihat kondisi tangannya yang terjepit mulai membiru, ia kemudian mencoba sekuat tenaga mematahkan persendian pada lengan kanannya yang terjepit. Setelah tulang persendiannya patah, Aaron kemudian membuat sayatan pada kulit dekat persendian, lalu mulai memutus satu persatu jaringan otot yang masih terhubung sambil menahan rasa sakit yang amat sangat. Untuk mencegah pendarahan yang parah, Aaron terlebih dahulu mengikat lengan atasnya dengan sebuah tali. Nah, setelah memastikan semua jaringan otot sudah terputus, ia kemudian menarik lengannya dengan keras sehingga lengannya terputus.
Aaron kemudian membungkus lengannya yang sudah buntung dengan sebuah kain untuk memudahkannya saat berjalan. Ia lalu menyusuri ngarai itu untuk mencari jalan keluar. Setelah berjalan beberapa saat, ia berhasil keluar dari jalur ngarai yang sempit itu. Namun perjalanannya belum berakhir, karena ternyata di depannya adalah sebuah ujung tebing. Beruntung di tempat itu terdapat sebuah pasak besi yang memang sepertinya sering digunakan oleh para pendaki. Ia menggunakan pasak itu untuk mengikat tali, kemudian ia turun ke bawah dengan hanya berpegang menggunakan satu tangan. Setelah ia berhasil sampai di bawah, ia langsung meminum air genangan yang ada di sekitar tempat itu untuk memuaskan dahaganya yang sudah sangat tidak tertahankan, meskipun airnya tampak sangat kotor. Dengan tenaga yang tersisa, Aaron melanjutkan perjalanannya di tengah suhu udara yang sangat menyengat. Meskipun ia tak tahu seberapa jauh jalan yang harus ia lalui untuk sampai di tempat di mana ia memarkir kendaraannya. Beruntungnya, setelah berjalan beberapa jam, Aaron bertemu dengan beberapa orang turis yang berasal dari Belanda yang kebetulan sedang berwisata di tempat itu. Mereka kemudian segera menolong Aaron, memberi makanan dan minuman, serta meminta pertolongan evakuasi dengan segera. Dan tak lama kemudian, sebuah heli akhirnya datang dan segera membawa Aaron ke rumah sakit. Nah, demikianlah akhir dari film ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.